Halo Sobat K21K, jumpa lagi ya dengan kami. Sekarang saya akan coba berbagi lagi kepada sobat sekalian terkait update dashboard kartu prakerja. Yang mana udah dinanti-nanti kepada sobat sekalian tentunya. Nggak lupa juga saya juga lagi menanti nih sebenarnya pengumuman resmi dari kartu prakerja ini. Untuk itu saya akan berbagi kepada sobat sekalian tentang beberapa perubahan dashboard yang baru aja terjadi di dashboard kartu prakerja. Yang mana perubahan-perubahan ini bisa kita jadikan patokan sebagai penentu kita nanti itu sebenarnya lulus atau enggak. Tentu saja ini nggak bisa dijadikan patokan resmi ya, karena pengumuman resminya memang belum ada. Tapi dengan mengetahui beberapa perubahan yang ada ini nanti, tentu saja teman-teman bisa menarik garis ibaratnya untuk menentukan kira-kira saya punya ini masih ada peluang lolos atau enggak kalau modelnya kayak gini. Kayak gitu sobat ya. Tapi sebelum lanjut ke inti dari sebuah video ini, saya pribadi menyarankan kepada sobat sekalian agar bantu support channel K21K ini supaya apabila ada update terkait kartu prakerja maupun informasi lainnya, sobat sekalian bisa segera mengetahui atau nggak ketinggalan informasi. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung lanjut aja kepada poin inti. Yang pertama, kita fokus dulu ke tampilan ini sobat. Oh iya, ini saya hanya menampilkan dari screenshot di teman kita ya. Sementara teman-teman akan saya ajak langsung lihat tampilan dari dashboard prakerjanya langsung. Kita langsung login ke beberapa akun teman kita yang udah diizinkan untuk dijadikan sebagai contoh supaya teman yang lainnya dapat mendapat manfaat dari informasi yang ada. Oke, ini screenshot pertama. Ada tampilan dari sobat kita itu kayak gini, dan ini hampir rata-rata kayak gini. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa kalau kayak gini peluangnya nggak akan lolos. Tunggu, sabar dulu ya. Karena menurut saya tampilan seperti ini belum tentu nggak lolos sobat. Karena banyaknya jadi sobat kita yang di luar sana mengklaim bahwa ini kayaknya nggak akan lolos gitu. Padahal enggak. Jadi nanti kalau sobat sekalian cek di dashboard, terus teman-teman masuk ke bagian riwayat gelombang, teman-teman akan menemui beberapa kondisi. Salah satu kondisinya muncul kayak gini. Kalau gelombangnya 17 ini hampir rata-rata sama ya. Kalau nggak muncul gelombang 17, berarti teman-teman gagal. Kenapa? Karena nggak gabung gelombang. Kemudian statusnya sekarang ini masih rata-rata itu proses. Kalau ada yang nggak diproses berarti nggak gabung. Atau tiba-tiba berhasil berarti hebat sekali ya. Karena belum ada pengumuman resmi. Terus dengan alasan yang ada itu sedang dievaluasi. Rata-rata kayak gini sobat. Teman kita yang lain yang di sini di Sulawesi Tengah hampir semuanya kayak gini. Jadi statusnya itu sedang proses, sementara alasannya sedang dievaluasi. Kalau kondisi kayak gini, ini belum tentu nggak lulus. Ini bisa aja lolos. Yang penting syarat di bawahnya ini kan statusnya gagal ya. Ini tuh tulisannya kamu belum berhasil lolos gelombang. Kalau ada tulisannya yang lain seperti ini kamu terdaftar, itu peluang lolosnya jadi semakin kecil lagi. Jadi kayak gitu. Ini kondisi pertama atau perubahan dari tampilan dashboard yang pertama, yang mana pertama itu belum diproses dan sedang dievaluasi kayak gini. Oke, kita langsung lihat lagi di bagian lain ya, atau tampilan lainnya. Ini yang paling seru dan paling banyak diperbincangkan. Ini saya diberikan sebuah hasil screenshot dari teman kita, yang mana dia ini statusnya kayak gini. Ini gelombangnya kan 16 ya sobat ya. Di sini tulisannya kamu belum berhasil lolos gelombang. Gitu. Nah, kalau kondisi kayak gini ketahuan bahwa ini memang gelombang 16. Dia belum berhasil gabung di gelombang 17 gitu. Tapi yang anehnya ada teman kita ngupload ini tapi di bagian gelombang pelatihan sini ini nih sedang dievaluasi gelombang 17-nya. Tapi dia punya status di riwayat gelombang 17-nya di sini belum masuk. Di sini belum masuk ya. Terus di sini nih tulisannya nggak kayak gini, ini masih kosong gitu.
Atau tetap seperti inilah ibaratnya. Kan beda sama yang tadi, ini sedang dievaluasi terus di sini udah masuk gelombang 17. Ini kalau sekilas kita ngelihat, ini seolah-olah dia cuma gabung di gelombang 16 kemarin. Gelombang 17 saat ini belum gabung. Akan tetapi ada kondisi kayak gini teman-teman. Dia udah gabung dan di gelombang pelatihannya ini ibaratnya sudah sedang diproses atau dievaluasi ya. Tapi di sininya itu masih belum update. Nah, kondisi yang kayak gini ini lagi ramai diperbincangkan di grup-grup Facebook tentang grup prakerja yang menunjukkan atau mengatakan bahwa kondisi kayak gini ini peluang lolosnya tinggi. Karena apa? Ini hanya 1-2 orang aja atau bahkan mungkin cuma beberapa orang yang kondisinya kayak gini. Sehingga peluang lolosnya sangat tinggi. Jangan sampai yang 49.000 orang nanti yang kondisinya kayak gini kan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dia juga bisa gagal ya teman-teman. Karena kondisinya saya sendiri belum dapat info resmi terkait hal ini. Tapi perlu saya sampaikan karena ini lagi diperbincangkan, lagi ramai bahwa tampilan di sini sedang diproses, tapi di riwayat gelombang kok belum muncul status update dari gelombang 17-nya dan statusnya masih gelombang 16 yang kayak gini. Oke, terus kita lihat lagi kondisi lainnya. Ada juga yang statusnya itu sedang diproses, terus update dari gelombang 17-nya sudah muncul kayak gini. Namun statusnya juga sedang diproses, sedang dievaluasi. Akan tetapi kondisi di bawah sini nih yang memprihatinkan. Sobat-sobat perhatikan, kalau muncul kondisi yang kayak gini, bahwa nik kamu terdaftar di Kementerian Sosial atau di mana aja, yang penting ada tulisan nik kamu kedaftar kayak gini, udah deh, nyerah aja. Peluang lolosnya sangat kecil sobat sekalian. Dan ini bisa peluang lolosnya dikatakan besar apabila nik kamu terdaftar ini hanya 1 kali muncul, terus di atasnya itu muncul kondisi seperti ini. Kamu belum berhasil lolos gelombang gitu toh. Nggak ada nicknya kamu terdaftar gitu, nggak ada lagi. Jadi ada beberapa kondisi. Jadi yang rata-rata muncul tuh ada yang gini toh, sedang dievaluasi, terus kamu belum berhasil. Ada juga yang muncul kayak gini tapi sangat jarang. Terus juga kayak gini. Nah sekarang teman-teman saya akan ajak lihat langsung tampilan dari dashboard prakerja dari beberapa teman kita. Gimana sih mereka punya itu sebenarnya? Oke, kita coba lihat. Teman-teman akan saya lihatkan satu dulu. Wah ini saya habis nonton video Naki ini. Oke, kita lihat dulu yang ini. Ini namanya Mbak Sukinah ya. Di sini statusnya itu muncul gelombangnya gelombang 17. Saya lihatkan dulu di bagian sini. Di bagian gelombang pelatihannya. Di sini nih tertulis gelombang 17, Provinsi Sulawesi Tengah, pendaftarannya 5 sampai 7 Juni dengan status sedang diproses sobat sekalian. Ya, di sini statusnya sebenarnya sedang diproses ya. Kalau kita lihat di bagian riwayat sama statusnya diproses dan di sini sedang dievaluasi. Ditambahin lagi simbol kayak gini, pegang loop. Jadi sobat sekalian, kondisi kayak gini nih rata-rata terjadi kepada kita semua. Jadi kalau yang mengatakan ini berhasil atau gagalnya belum pasti. Karena info resmi belum ada atau perbedaan dari beberapa tampilan jelas-jelas belum ada ya. Jadi kalau kayak gini bisa juga lolos, bisa juga gagal. Jadi nggak bisa langsung ambil kesimpulan. Walaupun di tahun-tahun lalu atau di gelombang-gelombang sebelumnya kalau kondisi kayak gini toh biasanya sih nggak lolos gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi satu. Di sini hampir sama. Di sini statusnya itu sedang diproses juga. Terus riwayat gelombangnya agak sedikit beda dengan yang tadi. Perhatikan, kalau di sini cuma sedang dievaluasi, terus kamu belum berhasil lolos gelombang. Ini masih ada peluang lolos yang lumayan tinggi. Tapi kalau kayak gini sobat sekalian, di sini sedang dievaluasi, terus di bawahnya itu nicknya terdaftar, ini biasanya nggak lolos sobat. Jadi silakan perhatikan di akunnya masing-masing ya. Lolos atau nggak lolos? Kalau nggak lolos ya coba lagi aja. Oke. Terus ada lagi satu kayak gini sobat, ini sedikit berbeda. Di sini sedang dievaluasi, tapi di bawahnya itu kamu belum berhasil lolos gelombang. Walaupun pernah kedeteksi bahwa dia itu di keluarganya lebih dari 2 orang yang dapat. Atau lebih dari 1 orang, seperti 2 orang gitu ya. Karena syaratnya cuma 2 orang yang dapat.
Maka kalau lebih dari satu orang yang dapat, maksudnya kalau udah 2 orang yang dapat, dia itu akan kedeteksi kayak gini. Ini kamu terdaftar di maksimum peserta pada satu kartu keluarga. Akan tetapi setelah kejadian seperti ini atau muncul kayak gini, kemudian di atasnya itu hilang, tiba-tiba berubah menjadi kamu belum berhasil lolos gelombang, maka peluang lolosmu juga akan bertambah atau semakin tinggi. Karena ada juga kejadian yang habis kayak gini, muncul gini bisa lolos. Jadi sekarang silahkan cek aja akunnya masing-masing sobat, cek di bagian dashboard dan bagian riwayat gelombang. Siapa tahu di antara sobat sekalian ada yang muncul tanda yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar supaya bisa kita review sama-sama ya. Oke, mungkin hanya itu informasi dari K21K untuk sobat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.